Iya, karena apa? Ini kebanyakan yang mendapatkan KIP dan PKH itu orang-orang yang mampu. Karena apa? Prosedurnya itu gimana? Tahu nggak? Orang itu survei. Saya kebanyakan melihat dari universitas-universitas atau siapalah orang-orang di dalam itu, dia hanya merekrutmen apa? Keluarganya yang mendapatkan. Jadinya. Jelas itu. Maka dari itu, untuk pemerintah daerah, lihat saya. Jangan cuma nonton dan jangan cuma mendengarkan. Tapi jangan lupa juga subscribe, like, komen di channel Sahabat Revolusi. Karena komen Anda akan sangat membantu pada teman-teman kita yang di sini. Dan terima kasih sudah nonton. Saja ke intinya, bagaimana perasaan Anda setelah menyadari yatim? Oh, nggak ada pembukaan dulu? Nggak ada. Langsung ke poin inti. Inti dari pokok pembahasan atau kode poin. Perasaan saya udah berapa kali masuk ini. Ya, nggak apa-apa. Yang penting Memang saya gratisan memang ini. diam. Ya. Ini, Bang. Bagaimana perasaan Anda sekarang menjadi siswa? Tolong ambilin saya alma mater itu. Siapa yang tadi di bawah itu? Ambil dari mobil itu. Alma mater saya, Kim. Nanti nggak ada itu. Nanti pemerintah ini nggak. Biar dikatakan saya itu mahasiswa. Nanti kalau nggak pakai alma mater nggak dikira mahasiswa gitu. Nggak penting. Jangan bilang mobil kan. Oh, ya sorry. Nggak jadi. Ya, Jadi setelah Anda menjadi anak yatim berapa bulan ini, setelah masuk universitas langsung menjadi anak yatim, bagaimana perasaan Anda dan tidak dapat beasiswa ceritanya? dapat sih sebenarnya ini, tapi gimana lagi kan saya menyampaikan. Beasiswa. Oh, beasiswa. Ya. Saya sangat kecewa sekali terhadap pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan terutama perintah itu. Pemerintah. Ya tidak mendapatkan dukungan kepada mahasiswa yatim. Nah, besok ini rencana saya itu untuk tahun ke depan atau 1 tahun akan datang, atau sedang saya rencanakan, sedang saya perbuat, atau sedang saya menggagas sebuah aliansi mahasiswa yatim. Ini se-NTB dan se-Pulau Lombok, se-Bali Nusra, ini saya akan membuat aliansi mahasiswa yatim supaya mereka itu tidak terputus kuliahnya, karena anak yatim itu adalah anak kesayangan Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok ngelamun, Bang? Oh, nggak usah ngelamun. Ngomong apa, Bang? Ngomong apa tadi? Ayah ini serius ini. Serius ini, ngomong apa tadi? Kan saya bilang, Nggak dengar tadi. saya ingin membuat sebuah aliansi mahasiswa yatim untuk memajukan atau mensejahterakan anak-anak yatim atau mahasiswa yatim yang ingin menempuh pendidikan tinggi, walaupun tidak berprestasi itu, tapi tekad dan keinginannya itulah yang membuat mereka maju. Contoh, banyak orang-orang yang bodoh terlahir menjadi sukses, tapi anak-anak yatim ini belum keruan, dia itu belum tentu dia itu sukses. Kenapa? Nggak ada dorongan, karena bapaknya udah meninggal, ibunya hidup, ibu bapak meninggal, itulah kan, sehingga itu yang menyebabkan kebanyakan anak yatim yang ada di NTB ini pergi merantau ke Malaysia dan ke Saudi. Paham itu, contoh juga sih anak yatim ini podcast ini. Tapi belum dapat beasiswa kan? Ya, nah, ini perlu video ini, tolong ya di-share untuk Sahabat Revolusi atau ketua timnya itu yang Bang Ipo namanya ini ya, yang ketua itu. Tolong Bang Ipo ya, yang banyak sahabat dan relasinya kepada pemerintah daerah atau pusat gimana gitu kan, itu dengan yang sering hearing di luar daerah luar itu, tolong suarakan aspirasi saya bahwa saya anak yatim ini butuh perhatian penuh terhadap pemerintah. Karena apa? Kami juga anak bangsa Indonesia, putra daerah NTB, siap ingin merasakan dunia perkuliahan, karena mereka banyak anak-anak yatim yang tidak terlahir untuk kuliah. Coba bagaimana? Iya, karena apa? Ini kebanyakan yang mendapatkan KIP dan PKH itu orang-orang yang mampu. Karena apa? Prosedurnya itu gimana? Tahu nggak? Orang itu survei. Saya kebanyakan melihat dari universitas-universitas atau siapalah orang-orang di dalam itu, dia hanya merekrutmen apa? Keluarganya yang mendapatkan. Jadinya. Jelas itu. Maka dari itu, untuk pemerintah daerah, lihat saya. Lihat muka saya ini. Lihat. Jangan sekali-kali lihat ke bawah, turun. Kalau mau gini, adanya sistem apa kamu tutup mulut? Ini lagi serius, Cuk. Sekek si ini. Ini maksud saya, niat saya itu baik, bahwa kan kebanyakan anak yatim ini butuh perhatian. Iya. Contoh Sidi juga anak yatim. Iya. Makan sekali sehari. Udah makan sekarang?
Ke perut kah? Belum kalau saya kan makan saya tiap hari makan. Karena saya besar. Karena saya anak yatim juga. Tapi bapak saya banyak lah. Ama saya paman-paman saya banyak. Tapi kan kalau kamu kan anak yatim ibu. Jangan ke pembahasannya ke saya dulu. Oh iya. Ya, Apa-apa. lanjutkan tentang bagaimana mekanisme kita untuk turun ke jalan. Gini, untuk aliansi besok, mahasiswa yatim. kalau kita udah membuat suatu NTB. forum atau suatu gimana apa namanya aliansi itu, kita kumpulkan mahasiswa yatim yang berada di NTB ini, di semua universitas di NTB ini. Nah, kita kerahkan, kita setokan dulu sebelum kita hearing. Nah, setelah kita hearing, kita kumpulkan kalau masanya kita itu khusus untuk masa anak-anak yatim. Jangan yang nggak anak yatim jangan ikut besok, karena nanti kualat yang ikut anak yatim semua. Nanti juga ikut-ikutan jadi anak yatim. Mau nggak punya bapak seperti saya? Nggak mau kan? Nggak boleh besok. Nah, Bapaknya kemana, Pak? ke kubur kan, di kubur. Katanya tadi jadi singkong. Iya, udah jadi tanah, maksudnya udah ke surga. Kan gini. Nah, setelah itu kita kita orasi di sana. Setelah apa aspirasi kita didengar, baru apa tindak lanjutan. Itu maksud saya sama pemerintah daerah, sehingga yang menyebabkan itu sehingga mendapatkan dampak positif besok itu. Iya. Terus nah jangan gini. Kira-kira Bang, untuk tanggal kapan kita harus demo ini, Bang? Insya Allah kita rencanakan. Kita rencanakan dulu. Mekanisme Dulu kita harus kumpulkan. Kita kan ada senior-senior yatim juga kan, banyak pembesar-besaran anak yatim juga kan yang menempuh S2 itu. Nah, kita harus mengadukan. Kita harus kolaborasi lah. Saya juga butuh beasiswa itu kan. Iya benar. Ya, pelunggungnya juga anak yatim juga. Iya sih, saya juga anak yatim. Anak yatim. Iya. Ya, Terus apa terus? Tahu saya dia. Terus tanggal berapa kita harus turun ini? Sudah saya bilang. Bulan berapa ini? Apakah sebulan ke depan atau sebulan? Saya sudah bilang dari awal. Sidi tutup. Makanya kupingnya itu jangan ditutup sebelah. Supaya Sidi paham. Apa pembahasannya? Dua-duanya kamu tutupin itu. Ya udah. Nah, setelah itu udah kalau kita kumpulkan mahasiswa. Rencana untuk mengumpulkan senior ini kapan rencananya? Dari mulai sekarang. Dari tadi malam saya udah kumpul, udah WA senior-senior itu yang udah S2 itu. Bang, bagaimana tindak lanjutinya itu? Apakah saya sebagai mahasiswa yatim itu nggak bisa ingin mengumpulkan mahasiswa yatim tidak berada di NTB ini untuk ikut orasi karena ingin menyampaikan sebuah aspirasi bahwasanya saya ini butuh beasiswa dan semua anak yatim ini butuh mahasiswa untuk melanjutkan jenjang tinggi perkuliahan dan pendidikan itu. Karena sekarang kalau kita tidak punya ijazah S1 minimal S1 kita tidak jadi apa-apa. Hanya dua, jadi pengusaha dan jadi perantau. Itu yang perantau ini, NTB ini paling nomor 1 di Indonesia ini pemudanya merantau. Pernah hitung, Bang? Nah, saya pernah lihat di Instagram gitu kan, di Shopee. Pernah. Si Inset Lombok gitu. Karena kalau anggota di Bali Nusra ini sejauh ini udah berapa itu anak yatim? Udah berapa menurut perkiraan Abang? Banyak sebenarnya, tapi mereka itu tertutup karena mereka itu malu. Dia ikut takut tertindas mungkin. Kalau saya tidak takut tertindas. Lihat saya berani melawan. Karena apabila mereka besok kalau saya orasi, terus tuntutan saya tidak terima bahwa hari itu saya tidak percaya kepada pemerintah daerah atau provinsi dan seluruh di NTB ini, saya tidak percaya lagi dengan pemerintah. Karena apa? Bapak? Mahasiswa. Ingat, ketua mahasiswa anak yatim, Bung. Ingat, Sebali Nusra. Ingat, mahasiswa adalah, kita lihat sejarah. Karena Indonesia merdeka karena apa? Mahasiswa juga, Bung. Kenapa mahasiswa? Itu mahasiswa dulu. Kalau kamu saya kan mahasiswa. Mahasiswa itu maha dari atasnya dari siswa. Karena maha ini saya dengarkan ya. Udah bosan. Nah, saya coba keluarkan statement yang lain. Statement gimana? Statement itu apa? Statement itu perkataan-perkataan yang lain. Iya. Terus. Dan apa yang perlu dibahas sekarang? Ini bagaimana tindak lanjutnya itu. Bukan cukup. Cukup sudah. Mahasiswa anak yatim yang tertindas. Apa sebabnya yang tertindas itu? Mereka tidak ada tertindas karena kalau mereka ingin menyampaikan suatu aspirasi, mereka akan dituntut. Dituntut. Iya jelas. Diculik.
Ya, jangan diculik lagi, malu mintel banyak sekarang, Bung. Kalau ke ente, kalau saya ini nggak berani berpergian sendirian, minimal 2-3 orang yang kawal saya. Motor saya kecil tapi 4 orang saya bawa. Daripada saya diculik, Anak yatim semua itu, Pak. anak yatim semua. Ada nggak upaya itu untuk anak yatim menghidupkan kembali orang tuanya? Nggak bisa, itu kan takdir Tuhan. Kalau itu kan cukup. Bisa dituntut itu. Oh, Omongannya. nggak apa-apa. Karena saya biasa lah kalau saya itu Nah, saya itu kemiringan ini. biasa. Apa? Kemiringan saya dengar suaranya itu. Oh, emang sudah miring. Oh, maksudnya keberatan. Keberatan. Iya. Oh, lantas apa keberatan Anda? Kenapa ada keberatan? Apa maksudnya ini? Kenapa Saya ada tidak keberatan? paham statement Anda ini. Statement, jangan ilmiah, Bung. Percuma ada ilmiah masih terinjak. Cukup berikan sebuah kata-kata yang logis untuk mereka pahami, untuk penonton ini. Jangan berbicara tentang filsafat dan ilmiah Anda, tapi kebanyakan orang tidak tahu. Udah, Bang, udah. Males ngomong sama orang nggak jelas kayak gini. Emang saya udah nggak jelas kan? Saya nggak jelasnya. Ingat ya, memang saya nggak jelas, tapi saya mahasiswa. Iya. Otomatis berarti yang nggak jelas juga mahasiswa. Banyak yang jelas-jelas. Kenapa pilih demo harus demo itu ke provinsi? Nggak pilih jalur audiensi sama gubernur aja. Langsung saja saya supaya saya didengar. Tuntutan apa saja tuntutannya itu? Tuntutan saya sih sedikit. Yang penting dari ini dulu. Setelah tuntutan saya cuma 2. Bosan. Tuntutan saya 2. Yang pertama, mahasiswa yatim di NTB ini atau Sebali Nusra ini, tolonglah beri kami keringanan. PKC beda kamu PKC lagi. Dengan statement saya dulu ini terakhir mungkin atau statement terakhir. Ya. Ini Closing statement ini. dengar saya dulu ngomong. Kamu junior saya, kamu. Tapi sih dia tuh senior saya. Forum ya ini. Oh, Ya. Kita ketemu di forum. iya ya. Gini dulu. Ini apa tadi bilang Bang? Apa itu? Apa saja tuntutannya? Tuntutan saya itu pertama yaitu mahasiswa yatim itu harus diberi keringanan. Pertama, biaya kuliahnya, biaya semesternya yang menempuh pendidikan di swasta, di universitas yang swasta gitu kan mahal dia. Contohnya kan banyak yang dari 2 juta sampai 4 juta dan berikan dia beasiswa atau uang saku selama negeri juga. Negeri itu sekarang dia tuh tergantung grade, tapi kebanyakan grade itu ya grade sudah kebanyakan itu. Nah, yang kedua juga coba dong yang untuk Bapak pemerintah daerah atau sensusnya yang sensus penduduk itu yang ngecek itu tolonglah. Kalau orang yang lulus SMA itu anak yatim yang lulus SMA ingin menempuh dunia perkuliahan tapi tidak terkendala itu tolonglah beri Yang tidak terkendala. Yang terkendala oleh dana itu. biaya itu Ya. tolonglah beri Sampaikan dia. dengan jelas. Tapi kan sudah tidak status anak yatim lagi kalau sudah Tetap sih Bapak saya nggak Tetap ada. kan nggak ada bapak untuk memberikan sebuah uang nafkah kan? Bukan berarti itu memanfaat ketidakadaan Bapak. Bukan. Ya. Ya, Kami juga butuh pendidikan tinggi. Hah? Saya juga butuh Ini pendidikan Bung, tinggi. ini Bang. maksud saya Bung. Hah? Saya Ini juga butuh. butuh kan? Makanya jadi anak yatim bilang kayak Mau jadi anak yatim Bung? Alhamdulillah besok akan temukan dia anak yatim, tunggu Makanya waktunya. kalau saran dari saya, jadilah anak yatim yang mandiri. Ini mandiri kok gimana kita mau mandiri Bung? harus BCA, BRI juga bukan mandiri lagi, Bung. Gini Bung, kita anak yatim ya harus mandiri. Mandirinya kapan? Motor kita nggak ada. Ini ada untuk bekerja, untuk jadi Grab. Gini, tapi kendala ini loh yang menyebabkan. Cuma ada di universitas di NTB, yaitu UNU NTB aja yang murah itu untuk mahasiswa yang ingin berkuliahan. Contohnya mereka Berarti itu UNU itu anak yatim semua di sana itu. bukan. Ya mungkin 1% Pak Besa. 1%, Pak. Oh, jangan gitu bilang gitu, Bung. Itu udah Bang.